Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi bab 3 iman kepada kitab-kitab Allah. Ini dikhususkan untuk SMK SMA ya. Walaupun di sini SMA. Oke, langsung saja kita mulai pada bab kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu kompetensi dasar di bab ini, yaitu 3.3 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti 4.3-nya menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Tujuannya setelah pembelajaran hari ini, satu, siswa bisa menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Ini peta konsepnya, silahkan dibaca ya. Ini peta konsep. Ya, sebelum memaknai atau menganalisis, kalian harus mengerti pengertian beriman kepada kitab ya. Di sini kita kaji satu persatu. Iman ya, ini iman bahasa Arab artinya percaya. Kitab itu firman-firman Allah ya, Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf ya. Terus apa iman kepada kitab? Ya, pengertiannya mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Yang terakhir, manusia ini wajib mengimani kitab-kitab samawi. Ya, apa samawi? Kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada contohnya, berbuat baik kepada sesama nih ya. Pengertian beriman kepada kitab Allah apa ya? Kitab kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Nah, suhuf berupa firman Allah namun tidak dibukukan, berbentuk lembaran saja. Jadi dulu kitab itu belum seperti yang sekarang ya, berupa lembaran-lembaran saja dulu ya. Itu namanya suhuf. Kalau sudah dikumpulkan itu namanya kitab ya. Jadi beriman kepada kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Nah, itu pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalilnya, nah ini ditugaskan saja, silakan dicatat di rumah ya. Ini dalil-dalil tentang beriman, tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah, atau yang menunjukkan bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi di sini seperti contoh ada Al-Baqarah ayat 213, yang bersifat khususnya ada Al-Maidah ya ayat 44. Ini perintah beriman kepada Taurat ya. Nah, di sini juga dijelaskan kenapa kita harus beriman kepada Taurat, Injil, kitab Zabur, dan perintah beriman kepada Al-Qur'an ya. Keistimewaan Al-Qur'an. Pertama, sebagai pembenaran kitab-kitab sebelumnya ya. Keberkahan bagi yang membacanya. Yang ketiga, membuat daya tarik orang beriman untuk mempelajarinya. Memberikan ketenangan jiwa, memberi syafaat kelak di hari kiamat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat ya. Ini keistimewaan Al-Qur'an. Macam-macam kitab Allah, jadi tidak hanya untuk orang Islam ya, tidak hanya Al-Quran saja. Jadi terdahulu ada Allah menurunkan Taurat ya. Yang pertama Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, isinya menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerimanya Yahudi ya dulu. Kita berisi 10 perintah Tuhan ya.
Nah, yang selanjutnya tempat diterimanya di Tursina, ini di daerah Turki ya. Ya, turunan kidul kalau di Garut nih. Pamempek yang bukan ya, Turki ini, Turki di Jazirah Arab nih, Turki Eropa ya. Berlaku abad 12 sebelum Masehi. Ini Taurat. Yang kedua Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, bahasa yang digunakan bahasa Kibti ya. Yang ketiga umat yang menerima Yahudi, berisi tentang zikir, nasihat, hikmah dan tidak mengandung syariah. Nah, Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa. Jadi sama ya isinya tentang meneruskan. Tempat diturunkannya di Yerusalem ini, di Palestina ya, di Palestina. Berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bahasa yang digunakan bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman Nasrani ya. Isi kitab sama dengan kitab sebelum maaf nih tipe ya. Kitab sebelumnya menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Jadi isi kitabnya hampir sama, tapi menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Jadi kitab Taurat di sini tidak dipakai lagi setelah Injil turun ya. Diturunkan sama di Yerusalem, Palestina, berlaku sejak 1 Masehi sampai 610 Masehi. Terakhir Al-Quran ya. Ini biasanya di agama Islam ya. Turunkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Arab, isinya isi kitabnya tentang lengkap nih akidah ya, ibadah, akhlak, muamalah. Muamalah apa? Muamalah itu tentang jual beli ya, menakahat, pernikahan, jinayah, sinasah, siasah, mohon maaf nih, pemerintahan, politik, sejarah, hubungan internasional dan ilmu pengetahuan IPTEK ya. Tempat 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Berlaku sejak kapan? Sejak Injil ya. Sejak Injil berakhirnya Injil 610 sampai hari kiamat, sampai selamanya ini Quran. Jadi digunakan sampai seumur hidup nih. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah ya? Meyakini keberadaan kitab, isi kitab suci ya, ya. Tidak hanya meyakini saja, tapi harus membacanya ya, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya ya, walaupun di sini tidak membeda-bedakan, tapi seharusnya ada perbedaan juga gitu ya, ada perbedaan juga. Perbedaannya kita tidak membaca kitab yang lainnya gitu, hanya percaya saja, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari ya. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, hikmahnya dalam pembelajaran kali ini, kalau kita beriman kepada kitab Allah itu akan apa? Hidupnya akan teratur, tertib dan damai ya. Kalau dibaca ini ya. Kalau tidak dibaca ya hanya beriman saja, tidak akan tertib dan damai ya. Yang kedua, dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dapat menambah semangat beriman kepada kitab Allah. Yang terakhir, dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain ya, toleransi lah. Perilakunya ya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab. Satu, gemar membaca dan mengembangkan Al-Quran ya, perilaku kita ini. Yang kedua, gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain ya. Di sini ada penjelasannya lah. Ya minimal terhadap diri sendiri aja. Kaitan antara beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Nah, ini kaitannya ya. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu nih. Ya, kalau di sekolah mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai tertib atau tata tertib sekolah. Mendengarkan keterangan guru atau mendengarkan ya, guru lagi mengajar ya, aktif dalam proses belajar gitu. Bukan ngantuk gitu ya, jadi aktif bertanya ya, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan santun dan hormat kepada guru.
Ini kaitannya sebagai anak dalam keluarga, ya, di keluarga ini rajin membantu orang tua. Yang kedua, hormat sopan santun terhadap orang tua, ya. Yang ketiga, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, menyenangkan orang tua. Itu yang paling penting, ya. Cita-cita kita itu bukan jadi dokter, jadi apa gitu, bukan. Cita-cita kalian itu membahagiakan atau menyenangkan orang tua. Itu sebenarnya cita-cita kalian dari sejak lahir, ya. Kalau jadi dokter atau lain sebagainya itu profesi, ya, bukan cita-cita. Menyajikan kaitannya beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai hamba Allah ini, ya. Yang pertama, melakukan sholat 5 waktu, ya. Yang kedua, gemar membaca Al-Quran. Yang ketiga, rajin mengikuti kajian Islam. Kalau ada ceramah-ceramah atau kajian-kajian Islam itu ikut, bukan ngantuk, ya.